Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wa yusul jami' sayyidina. Bidaraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Rawahu Syaikhan. Al-hadis sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita semua masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang muslim dengan perintah salat menjadi salah satu kewajiban yang mana kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Salat yang 5 waktu. Yang salat yang 5 waktu ini memiliki waktu yang sudah ditentukan sesuai syariat. Kalau ada orang sholat di luar waktu, berarti sholatnya enggak sah. Kalau orang yang sholat di luar waktu, berarti sholatnya enggak sah dan dia berdosa. Itu hukum awal. Karena dalam fikih itu ada yang disebut rukhsah, rukhsah itu keringanan. Di samping keringanan, supaya sholat kita itu gak ditinggalkan, supaya kita gak meninggalkan sholat, maka sedemikian rupa fikih ada yang disebut rukhsah. Ada semacam jamak, takdim atau takhir, atau ada juga disebut qasar. Nah itu kan rukhsah. Seberapa pentingnya sholat sehingga kalau orang meninggalkan sholat secara sengaja, maka bisa dihukumi itu orang sebagai orang kafir atau murtad. Kalau ia memang meninggalkan sholatnya secara malas-malasan dan meyakinkan bahwa itu sholat bukan sebuah kewajiban. Wah, sanksinya berat, Pak. Kalau meninggalkan sholat secara hukum Islam, secara hukum Al-Quranul Karim, kalau diterapkan, maka sanksi yang mesti dilakukan adalah dibunuh. Sanksi Al-Quran. Misalkan Zaid nggak sholat di waktu duhur, maka dibawalah ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Kalau si Zaid nggak taubat di waktu berikutnya, maka wajib untuk dibunuh. Itu hukum dunia. Belum lagi hukum akhirat. Hukum akhirat bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi dari sebagian riwayat
Jangan sampai kita masuk neraka, siksaan di neraka. Siksa yang paling berat ketika sakaratul maut, orang yang meninggalkan sholat itu berat. Terus lanjut ke alam kubur. Orang yang selama ini meninggalkan sholat karena sengaja dan tanpa ada udur, maka siksaannya nanti di alam kubur Allah berikan siksaan berupa ular sujail akro. Ular sujail akro, yang sujail akro ini gedenya segede gulungan kasur, Pak. Kalau dia membuka mulut maka keluar api. Ular segede gulungan kasur, sujail akro. Itu adab bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Dari beban sanksi yang demikian berat, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa tingginya nilai sholat, kewajibannya tak bisa ditawar-menawar selama akal masih sehat. Islam memberikan keringanan atas sejumlah kendala dalam pelaksanaan sholat supaya sholat ini gak kita tinggalkan. Selama akal masih ada, maka sholat jangan ditinggalkan. Maka sholat masih dalam status kewajiban, apapun alasannya. Sehingga di sini Islam fikih memberikan rukhsah, keringanan. Ada jamak, ada qasar dan lain sebagainya. Nah, selama akal masih ada, maka wajib sholat. Ukurannya sampai di mana si akal ini? Dalam satu keterangan di riwayat disebutkan, wala tasqutu anhu sholat, inna fardhos sholati la yasqutu an mukallaf madza ma'akluhu sabitan walau bi ijra'is sholati ala qalbihi. Wala tasqutu anhu sholat, tidak gugur kewajiban sholat. Sesungguhnya sholat fardu yang 5 waktu itu la yasqutu an mukallaf, tidak akan gugur madza ma'akluhu, selagi akalnya masih berfungsi, sabitan, normal, artinya gak gila. Walau bi ijra'is sholati ala qalbihi, walaupun sholat tersebut dijalankan di dalam hati. Nah, makanya kan dalam sholat itu ketika kita nggak mampu untuk berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Ketika sholat nggak mampu sambil duduk, maka sholat sambil tidur. Nah, kalau tidur masih nggak bisa, maka sholatlah dengan isyarat. Isyarat pun nggak bisa, maka dengan hati. Nah, selama akal masih ada, maka sholat yang namanya sholat itu wajib, gak bisa ditinggalkan, berbagai alasan. Nah, dalam fikih ada yang disebut dengan qadha sholat. Qadha sholat. Nah, qadha sholat ini gak termasuk rukhsah, gak termasuk keringanan. Kalau keringanan dalam sholat itu kan jamak, menggabungkan 2 waktu dalam 1 waktu, duhur dengan asar, itu rukhsah. Nanti ada qasar. Qasar itu meringkas bilangan rakaat. Rukhsah berarti keringanan. Tapi kalau qadha itu bukan rukhsah. Qadha adalah hutang yang wajib dibayar. Itu qadha. Qadha. Apakah ada dalil yang menerangkan bahwa seseorang wajib qadha salat? Banyak dalilnya, Pak. Lihat di kitab Sahih Bukhari. Suatu hari Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini asal mulanya ada sholat qadha. Sholat qadha itu sholat yang dilaksanakan di luar waktu dengan ada sebab. Suatu hari Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang bersama sahabat. Di antaranya ada Abu Hurairah. Begitu mau perjalanan pulang ke rumah, satu rombongan di tengah perjalanan dalam keadaan gelap gulita, tengah malam habis perang. Begitu datang waktu sahur kira-kira 3:30 atau jam 3, Kanjeng Rasul tidur di atas unta, tertidur. Begitu tertidur Kanjeng Rasul di atas unta, lalu Kanjeng Nabi bangun, lalu berhenti sejenak. Kata Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, karena ini sudah nggak bisa ditahan rasa kantuk. Rasa kantuk Kanjeng Nabi Pak manusiawi, ngantuk ada,
sama seperti kita, sifat basyariah, nggak bisa nahan Kanjeng Nabi. Akhirnya berhentilah di situ bersama rombongan. Kata Kanjeng Nabi, ini kalau tidur sebentar lagi waktu subuh. Karena nggak kuat menahan rasa kantuk, akhirnya Kanjeng Nabi berpesan kepada sahabat, di antaranya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya akan tidur, tapi nanti kalau subuh tolong bangunkan. Kata Abu Hurairah, oke, siap. Akhirnya Kanjeng Nabi tidur. Kata Abu Hurairah, wahai para sahabat yang lain, berhubung sebentar lagi akan datang waktu subuh dan kita kecapean, tolong jangan tidur semua, harus ada satu orang yang menjaga, ketika nanti datang waktu subuh harus dibangunkan. Nah, kata sahabat, oke, siap. Perintah komandan dilaksanakan. Nah, semuanya tidur, tinggal satu orang ini nih yang menjaga supaya nanti subuh bisa membangunkan Kanjeng Nabi. Begitu dia jalan nggak kuat juga, duduk awalnya. Begitu duduk bersandar. Tidur juga sama, rasa kantuk habis perang. Tidur. Begitu tidur, datang waktu subuh lewat. Jam 5 lewat. Bangun jam 9. Yang pertama kali bangun waktu itu adalah Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi bangun, ternyata matahari sudah terang. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi membangunkan orang yang tadi yang disuruh untuk menjaga supaya enggak subuh enggak bablas. Nah, akhirnya bangun. Ternyata yang pertama kali bangun adalah Kanjeng Nabi. Bangun. Wah, kaget sahabat. Ya Rasulullah, ini kita kesiangan. Apa yang mesti kita laksanakan? Subuh lewat. Kata Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, tidur adalah pemberian dari Allah. Yang membangunkan tidur pun Allah. Maka pada saat itu kata Kanjeng Nabi, siapkan tempat wudu. Lalu sholatnya bagaimana? Sholat subuh berjamaah, kodoan niatnya, kodoan. Itu awal mulanya. Maka kalau ada orang yang mengatakan nggak ada dalam fikih itu kodo sholat, kata siapa? Lihat Bukhari Muslim, banyak di situ hadisnya. Kanjeng Nabi habis perang itu, di antaranya adalah Abu Hurairah yang ikut dalam rombongan tersebut. Nah, itu kodo sholat. Nah, sehingga kata Nabi, barang siapa manama an sholatin, barang siapa yang tidur terus ia meninggalkan sholat, au nasiyaha atau lupa, fal yusolliha idza dzakaroha, maka sholatlah ketika ia sudah ingat. Ketika sudah ingat sholat. Jadi begitu Bapak meninggalkan sholat di luar waktu, maka ketika ingat di waktu manapun laksanakanlah untuk melaksanakan sholat. Contoh, biasanya subuh. Nah, Bapak subuh gak bangun, bablas gak ingat sama sekali. Bangun jam 7, ya kan? Nah, berarti lewat subuh gak sholat kan, lewat kan? Nah, maka di situ tetap Bapak wajib sholat. Sholat wajib subuh. Kalau Bapak nggak sholat di situ, maka dosa. Nah, sholat adalah sholat kodo. Niat saya sholat subuh kodoan, segera laksanakan. Maka nanti di sini akan kebagi. Ada orang yang meninggalkan sholat wajib kodo tapi nggak berdosa. Ada orang yang sholat meninggalkan sholat tapi dia berdosa, tetap wajib kodo. Nah, maka di sini fikih membagi tentang masalah kodo sholat. Ada orang yang meninggalkan sholat tapi nggak berdosa karena ada udur. Ada orang yang meninggalkan sholat tapi nggak berdosa karena ada udur. Udur dalam sholat, a'darus sholati isnani, udur dalam sholat hanya dua perkara ini. Ketika meninggalkan sholat nggak dosa. Ketika Bapak meninggalkan dua perkara ini, ketika datang waktu sholat dengan alasan a'darus sholat, maka nggak berdosa, tapi tetap wajib kodo. Nah, yang pertama,
Oh, ayat asya'u allati tarau dulu basolati bita'id waktu. Yang pertama an-naum, tidur. Tidur ketika datang waktu sholat, ai idza lam yata'adda bihi ayat tazawajal hadabihi. Nah, tidurnya yang bagaimana? Tidurnya yang tidak disengaja ataupun tertidur secara sengaja, yang mana tidurnya lam yatazawaja al hadabihi, tidak melebihi batas, tidak sembrono Pak sholat tidurnya. Maka ketika meninggalkan sholat sebab tidur maka enggak dosa, tapi syaratnya tidurnya jangan tidur yang memang melebihi kapasitas atau melebihi batas, sembarangan tidurnya. Contoh gini, dari sholat nih, Bapak ketika tidak sholat maka tidak berdosa tapi wajib qada. Bapak tidur jam 10 duhur, sebelum duhur jam 10, terus masuklah waktu duhur, Bapak belum bangun. Begitu datang waktu asar jam 4 Bapak baru bangun. Biasa pulang kerja shift 3, tidur jam 10, bangun jam 4. Nah, berarti kan duhur lewat, nggak sholat. Nah, maka nggak sholatnya itu Bapak meninggalkan sholat di waktu duhur, maka nggak dosa. Kenapa? Sebab udur sholat tidur. Apa yang mesti dilaksanakan? Bapak cepat-cepat ambil wudhu, sholat duhur. Nah, usolli pada duhri kodoan lillahi ta'ala, harus pakai kodoan. Kalau nggak pakai kodoan nggak jadi. Niat saya dalam hati, niat saya sholat duhur kodoan. Jadi kalau Bapak sholat nggak pakai kodoan, berarti nggak sah sholatnya. Bukan, sholat itu ada dua, ada sholat ada itu yang sholat memang dilaksanakan di waktunya, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, subuh di waktu subuh, maghrib di waktu maghrib, itu disebutnya ada sesuai syariat, memang itu aturannya seperti itu. Tapi kalau sholat di luar waktu, maka niatnya adalah kodok, membayar hutang. Kalau Bapak sholat duhur di waktu asar kan nggak sah, ya kan? Nah, tapi ini berhubung ada udur sholat, Bapak tidur, ketika datang waktu duhur Bapak tidur, asar bangun, lewat duhur, berarti ketika nanti waktu asar Bapak laksanakan sholat duhur kodoan, lalu sholat asar. Jadi nggak ada alasan ketika Bapak ketiduran nggak sholat akhirnya Bapak nggak kodok. Atau kodok mah wajib Pak, kodok wajib. Jadi nggak ada alasan ketika satu hari kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka di situ kerjakan. Waktunya kapan? Ya waktunya sesuai syariat. Tapi kalau ada udur, maka boleh dilaksanakan di luar waktunya, gak berdosa. Tuh. Tapi ada juga orang yang meninggalkan sholat secara sengaja nih, nggak ada udur Pak. Duhur, datang waktu duhur, Bapak nggak sholat, sengaja nggak sholat. Datang waktu asar, berarti Bapak sudah meninggalkan waktu duhur secara sengaja, maka ancamannya tadi. Nah, terus begitu datang waktu asar, maka Bapak wajib untuk mengqadha sholat duhur dulu kalau mau sholat asar. Kenapa? Sebab duhur ditinggalkan. Tetap yang namanya sholat nggak boleh ditinggalkan. Tuh, ya. Itu dosa meninggalkan sholat. Ada lagi yang disebut dengan udur sholat itu tidur, yang mana tidurnya ini gak sembarangan, artinya diatur, maka nggak berdosa. Nah, terkecuali seperti ini Pak, sholat tidur yang dosa. Bapak jam 9 tidur malam, terus jam 4 ketika papujiana as-salatu wassalamu alaik, Bapak ingat bangun, wah bentar lagi subuh, ntar nunggu adzan bablas jam 7, bangun jam 7. Tadi Bapak sempet bangun kan saat akan waktu masuk waktu subuh. Nah, maka di situ jam 7 Bapak nanti wajib qadha, tapi tadi tidur dari jam 4 sampai jam 7 tidurnya dosa. Tetap wajib melaksanakan qadha. Karena tadi Bapak sempat bangun.
ketika 5 menit lagi menuju adzan subuh. Tuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beda dengan orang yang tidur dari jam 9 gak ingat sama sekali bablas. Ingat-ingat bangun-bangun jam 7. Nah, maka ini wajib qada tapi tidak berdosa. Paham ya? Nah, makanya hati-hati tidur nih. Permasalahannya di sini banyak diantaranya falau taiqadha min naumihi wa qad baqiya min waqtil fardhu wa ma la yasau illa ludu au ba'dahu fala yajibu qada'uha fauron. Falau taiqadha, andai kata ia bangun min naumihi dari tidurnya, wa qad baqiya min waqtil fardhu, dan sisa waktu fardu salat itu ma la yasau, tidak cukup kecuali untuk berwudu atau sebagian wudu, fala yajibu qada'uha fauron, maka enggak wajib qada saat itu juga. Nah, contoh gini kasusnya. Jam 11 Bapak tidur waktu duhur, sebelum duhur jam 11 siang. Begitu bangun jam 3 kurang 5 menit, asar jam 3 pas misalkan, berarti ada waktu 5 menit. Wah, saya belum sholat duhur, ini waktu ke waktu asar tinggal 5 menit lagi. Begitu Bapak masuk kamar mandi, wudu. Begitu mau wudu, ternyata ini gak cukup untuk dipakai 1 rakaat. Kalau Bapak sholat nanti pasti keburu adzan, ya kan? Nah, maka saat itu Bapak nggak usah sholat duhur, walaupun masih ada waktu tersisa sedikit untuk melaksanakan sholat duhur, karena di situ waktunya sempit, nggak bisa dijadikan sholat, bahkan nggak dapat 1 rakaat, maka ya udah tunggu. Nanti sholatnya sholat qada. Kalau memang waktunya masih sempit, nggak akan keburu untuk melaksanakan sholat 1 rakaat, maka statusnya nanti kok qada di waktu asar. Walau baqiya minal waqti ma yas'auludu duna raqatin walau salatun faidatun qadamatil kal faitah ala hadirah li anna sabil waqti salat faidatun. Walau syaka ba'da huruji hal fa'laha aw lan lazimahu qadauha li an as'adamu fa'liha. Ada lagi kasus ketika Bapak ragu-ragu ba'da hurujihi, setelah keluarnya waktu salat, maka yang dilaksanakan adalah qadaan. Misal Bapak waktu asar ragu-ragu, tadi saya sholat duhur enggak, ya kan, ragu-ragu, saya tadi sholat duhur apa enggak, sedangkan Bapak ingatnya di waktu asar. Nah, maka yang harus dilaksanakan pada saat itu adalah maka waktu yang mesti dilaksanakan pada saat itu adalah Bapak harus mengerjakan sholat duhur, karena lazimahu qadauha li anal asla adamu fa'liha, karena asal hukumnya itu tidak ada. Nah, ketika ragu-ragu seperti itu, maka Bapak laksanakan sholat duhur di waktu asar, qada kalau ragu-ragu, ya qada. Nah, ini qada sholat ini kadang-kadang menjadi rumitnya itu karena orang kadang-kadang belum paham apa itu qada sholat. Termasuk orang yang memang ketika dia ada udzur, diantaranya tidur, yang mana tidurnya ini nggak sembarangan, begitu lewat waktu sholat ya sudah nggak sholat, padahal masih wajib sholat walaupun statusnya adalah qada. Nah, qada. Nah, yang menjadi dosa tidur ketika meninggalkan sholat itu adalah sudah waktu sholat dia tidur. Nah, itu dosa. Begitu datang waktu subuh adzan, Bapak bangun. Begitu waktu asar adzan, Bapak tidur. Terus ketika waktu asar, di waktu asar Bapak tidur dan tidurnya sudah masuk waktu asar, maka tidurnya ketika nanti bangun maghrib, maka meninggalkan sholatnya menjadi dosa. Wa amma innama ba'da duhulihi fa in alima annahu yustagrikul waktu haruma alaihi an-naum wa yasimu ismaini ismun tariku sholat wa ismun naum. Wa amma innama ba'da duhulihi,
seseorang tidur ba'da duhuli setelah datang waktu sholat, misalkan jam 12:30 datang waktu sholat, bapak malah tidur, fa'in alima yustagrikul waktu, dan bapak meyakinkan tahu bahwa tidurnya itu akan menghabiskan waktu, maka harum ma'alahi naum, maka haram tidurnya menjadi haram. Bapak nih jam 12:30 gak kuat ngantuk, gak kuat ngantuk nih, terus kalau saya tidur ini pasti saya bangun jam 4, bapak sudah tahu kan. Nah maka di sini status tidurnya menjadi haram, status tidurnya menjadi haram, karena nanti akan ada waktu duhur yang kelewat, maka tidurnya menjadi haram. Dan waya samul ismaini, dan bapak mendapatkan 2 dosa. 1, ismun tarikus sholat, mendapatkan dosa meninggalkan sholat. 2, wa ismun naum, menjadi tidurnya menjadi dosa. Ketika bapak jam 12:30 tidur dan nggak ada keyakinan akan bangun di waktu duhur, di waktu yang masih bisa dilaksanakan untuk melaksanakan sholat duhur, maka mendapatkan 2 dosa. 1 dosa karena sebab meninggalkan sholat, 2 karena dosa tidur. Di 2 dosanya, dosa tidur, dosa meninggalkan sholat. Fa ini staiqadu ala hilafidoni wa sholapil waqti lam yasul ismun tarikus sholatu amal ismu alladhi hasala bisababin naum fala yartapiu illa bil istighfar. Fa ini staiqadu ala hilafidoni wa sholapil waqti lam yasul ismun tarikus sholat. Bapak gak kuat untuk melaksanakan tidur, karena tidur itu sesuatu yang memang gak bisa ditolak. Mau ngopi, mau apapun, tetap kalau yang namanya ngantuk itu sudah gak bisa ketahan. Nah kasus yang seperti ini bagaimana kalau terjadi di awal waktu sholat, di awal waktu sholat duhur, misalkan habis kerja bakti capek, habis kemarin Idul Adha capek, begitu datang waktu duhur Allahu Akbar rasa kantuk gak bisa ketahan. Nah, maka di sini solusi yang terbaik adalah tidur, bukan sholat, ya kan? Nah di sini bapak punya anggapan, saya mah gak kuat untuk melaksanakan sholat, saya mau tidur dulu, nanti saya bangun jam 1. Tuh bangun jam 1, berarti berarti tidurnya sudah dalam waktu sholat. Tapi bapak punya sangkaan nanti jam 1 bakal bangun. Nah, maka yang seperti ini ketika nanti bapak bangun jam 1 maka wajib sholat kan. Nah maka tidurnya gak menjadi haram, tidurnya gak jadi berdosa. Tapi kalau kelewat tetap nggak jadi dosa pak. Contoh hari jam 12 bapak nggak kuat ngantuk, nanti saya jam 1 bangun, ternyata bangun jam 4, sedangkan bapak sudah tidur dalam keadaan sudah waktu sholat. Nah karena ini kebablasan maka fala isma alaihi, nggak ada dosa, cuma tetap wajib kodok. Karena apa? Sangkaannya meleset, perkiraan bangun jam 1 ternyata bangun jam 4. Nah harus ada sangkaan seperti itu dulu kalau mau tidur dalam keadaan waktu sholat, karena ngantuk gak ketahan. Tapi kalau nggak ada sangkaan, begitu 12:30 waktu duhur gak kuat ngantuk, saya mah tidur, nanti masalah duhur atau enggak kelewat masa bodoh, nah maka itu dosa, karena akan sengaja meninggalkan sholat. Beda lagi dengan orang yang begitu ngantuknya gak kuat dan ia punya sangkaan bahwa dia akan bangun jam 1 atau 1:30 sehingga masih ada waktu untuk melaksanakan sholat. Nah ketika itu bablas oleh Allah gak dibangunkan, bangun jam 4, maka fala isma alaihi, gak ada dosa. Karena apa? Ia dari awal punya sangkaan akan bangun masih di waktu duhur. Paham ya? Nah, maka hati-hati tentang masalah tidur. In tadakarahu waqtul hutbati imtina alaihi fayahiruhu lima ba'da sholati wa in kanatul jum'ah tu'ta duhron la jum'atan. Nah, ada kasus yang mana tidur di waktu Jumat. Nah, tidur di waktu Jumat walaupun dalam keadaan Jumatan.
Contoh ginilah contohnya. Tapi nanti sholatnya bukan sholat Jumat Pak, kodoknya kodok duhur bukan kodok Jumat. Paling gampang lah yang kita sering jumpai, ketika Bapak mengikuti sholat Jumat, khotib lagi khutbah, Bapak tidur kan, biasanya kan gitu kan, tidur, nggak ada yang bangun jam 4 diem aja. Wah kebayang orang mau Jumatan dia mah tidur, bangun jam 4 waktu asar, ya kan, ini hari Jumat lagi khutbah, berarti sholat duhur sholat Jumat lewat kan. Nah maka di situ status orang yang seperti itu ketika nanti masuk waktu asar, kodoknya kodok Jumat atau kodok duhur. Nah, la sholat la kodoa Jumat, nggak boleh untuk mengkodok sholat Jumat, kan Jumat 2 rakaat, ya kan, maka kodoknya adalah kodok duhur, karena sholat Jumat itu bukan per orang, sholat Jumat harus 40 orang, jadi nggak bisa Bapak melaksanakan sholat Jumat 1 orang, nggak sah. Nah, ketika ada kasus seperti ini, maka ketika hari Jumat Bapak tidur bangun jam 4, maka status sholat kodoknya bukan sholat Jumat tapi sholat duhur. Nah, sholat duhur, ya. Nah ini banyak permasalahan tentang masalah tidur. Sehingga kalau kita kaitkan dengan masalah sholat ini, tidur yang menjadi tidak berdosa karena meninggalkan sholat sebab tidur itu intinya adalah ketika kita mau tidur harus di luar waktu. Nah ketika sudah lewat waktu, nah maka ini nanti ada sanksi. Di antaranya Bapak tidur tadi jam 10, tidur jam 2 sebelum asar, bangun maghrib, berarti kan ada salah satu waktu yang kelewat, maka itu nggak dosa. Nah, itu menjadi a'darus sholat, udur sholat. Nah, satu, paham ya tentang masalah tidur. Nah, tanbihun, ini menjadi kewajiban bagi kita orang yang keadaan sadar, wa yajibu aiqadu man nama ba'dal wujubi, wajib kepada kita yang melek itu membangunkan orang ba'dal wujub, setelah datangnya waktu sholat. Kita melihat orang yang lagi tidur sudah dalam keadaan waktu sholat, maka kita wajib untuk membangunkan. Bahkan orang yang kita ketahui bahwa tidurnya itu sudah waktunya, nah maka wajib kita untuk membangunkan. Wa yusannu iqadu man nama qoblal waqti, dan kita disunatkan membangunkan orang yang tidur sebelum waktu sholat. Nah, sunat hukumnya. Tapi kalau sudah waktu sholat wajib kita membangunkannya. Nah tidur ini menjadi sebuah kegiatan ataupun rutinitas yang sering kita laksanakan, dan ini tidur adalah sebuah rahmat pemberian dari Allah. Gak bisa orang kalau misalkan ngantuk gak bisa ditahan, ini pemberian Allah Pak, terutama di waktu subuh. Ini banyak sekali kasus orang yang banyak meninggalkan sholat subuh. Berarti pejuang subuh, orang-orang yang selalu rutinitas melaksanakan sholat subuh, maka inilah sebuah anugerah yang Allah berikan, luar biasa hebat Pak, hebat. Waktu subuh itu Pak, lil ibarat itu seperti anak yang baru dilahirkan, bersih suci. Kita sholat subuh berjamaah itu seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang yang memang gak diberikan anugerah oleh Allah, masalah sholat subuh bablas. Nah kita alhamdulillah setiap hari rutinitas berjamaah luar biasa. Tapi lihat orang-orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah, bablas tidur, bahkan gak sholat subuh, bahkan gak kodok lagi karena gak tahu. Wah udah bertumpuk dosa. Naudzubillah min dalik. Kita alhamdulillah, makanya luar biasa kita bersyukur kepada Allah, setiap subuh kita selalu dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, luar biasa keutamaan sholat subuh berjamaah. Makanya ada peringatan kasratun naum mimma yurisul faqra lil ghina. Jangan banyak tidur Pak, jangan banyak tidur, karena kasratun naum, banyak tidur itu yurisul faqra lil ghina, akan mewaris kefakiran terhadap orang kaya. Orang kaya banyak tidur, siang tidur, malam tidur, tapi status hartanya kaya, maka itu yurisul faqra, bakal mewaris kepada kefakiran orang kaya. Lalu bagaimana kalau orang fakir banyak tidur? Wah lebih parah.
Lebih parah ini mah. Wajadatuhu liman huwa fakirun. Orang fakir yang banyak tidur maka akan bertambah kefakirannya. Ya Allah ya Karim. Ya orang fakir ya banyak tidur. Ya udah, jadatu bakal diberikan tambahan fakirnya oleh Allah. Nah, orang kaya saja banyak tidur menjadi pewaris kefakiran, apalagi orang fakir tambah fakir. Maka jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur. Nah, diantaranya ba'da subuh. Dan ba'da subuh itu kan paling enak pas sebenarnya tidur itu ba'da subuh. Tapi ini menjadi waris untuk kefakiran itu tidur di waktu subuh. Kalau ba'da asar tidur itu yurisul junun. Itu bakal mewaris terhadap kegilaan. Bapak banyak tidur setelah asar, rutinkan sok. Coba aja Bapak habis asar tidur rutin 40 hari, ujiannya kalau gak masuk rumah sakit jiwa, ujiannya itu. Kalau ba'da subuh itu mewaris kefakiran, ba'da asar mewaris untuk mendekatkan kepada kegilaan. Naudzubillah min dalik. Nah, di waktu siang ada tidur yang mendapatkan pahala disebut dengan qailullah. Qailullah itu sekitar jam 10, jam 11. Bangun-bangun nanti duhur. Nah, niatkan qailullah ini supaya nanti malam bisa melaksanakan tahajud. Nah, itu dilaksanakan di waktu jam 10, jam 11 siang. Itu menarik kekuatan nanti supaya bisa bangun di waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu disebut dengan qailullah, tidur sebelum duhur, itu berpahala. Nah, itu sok kalau itu mah silahkan mangga. Nah, tapi kalau banyak tidur mendapatkan kefakiran. Banyak diantaranya bahwa orang yang cenderung mendapat kefakiran itu banyak Pak, diantaranya wa kasratun naum tuzibul faqra wa kadzalika naum guryanan idalam yastatiru bisaiin. Bapak tidur dalam keadaan telanjang, gak pakai apa-apa, gak pakai selimut, gak pakai baju, itu yurisul faqra, mewaris kefakiran, tidur dalam keadaan bertelanjang. Terus ada lagi wal aklu zunuban, bapak makan, bapak minum dalam keadaan zunub, habis jima makan, gak adus dulu, maka itu mewaris kepada kefakiran. Makan dalam keadaan junub. Terus wa kanasul baiti lailan, menyapu tengah malam. Nah, itu yurisul faqra, mewaris kefakiran. Menyapu rumah tengah malam, yurisul faqra. Wa tarkul kummah bidomikop. Terus ada lagi wanidaul walidaini bi ismihima, bapak menyebut kedua orang tua dengan sebutan namanya, itu pun sama mewaris kepada kefakiran. Wal masyu amma masyaihi, bapak berjalan di depan guru apa aja, itu pun akan mewaris kefakiran. Ya Allah Rabbi Karim, banyak. Nah, diantaranya wa isra'ul huruji minal masjid, bapak terburu-buru keluar dari masjid. Begitu sholat, likum jelong, yurisul faqra. Setidaknya kita baca astagfirullah, terus baca subhanallah sampai Allahu akbar, setidaknya minimal seperti itu. Jangan sampai assalamualaikum pulang. Itu yurisul faqra, mewaris kepada kefakiran. Nah, banyaklah diantaranya itu tadi, diantaranya tidur mewaris kepada kefakiran. Nah, ini a'darus sholat. Udur sholat itu tadi adalah tidur. Ketika meninggalkan sholat dalam keadaan tidur maka enggak dosa dengan tidur yang tidak sembarangan. Nah, yang kedua itu an-nisyan, lupa bapak meninggalkan sholat maka enggak dosa. Bapak enggak sholat karena lupa, itu enggak dosa. Tapi lupanya sesuai syariat. Jangan sampai bapak main HP bablas sehingga waktu sholat lupa, maka dosa. Kadang kan main HP bapak dari jam 9 nih, jam 9 malam main HP, ingat jam 7 pagi berarti lewat subuh. Nah, karena ini enggak sholat karena lupa saya enggak sholat subuh, ini sudah jam 7, karena kebanyakan main HP, main game, maka dosa. Tetap wajib kodok, cuman dosa. Nah, dosa. Apalagi kalau sholat enggak, kodok enggak gitu, udah dosanya double. Nah, tapi kalau lupanya kebanyakan bapak baca Quran dari duhur, bapak habis sholat duhur baca Quran, saking diberikan kenikmatan baca Quran oleh Allah sehingga bapak lupa waktu sholat asar. Ingat datang waktu maghrib, berarti asar kelewat.
Nah maka ini karena ibadah maka enggak dosa lupanya, tetap wajib qada yaitu. Jadi dua, orang meninggalkan sholat tidak berdosa, satu karena tidur, dua karena lupa. Tetap yang dua ini ketika tidur, ketika lupa, maka status sholatnya menjadi qada ya, bukan ada qada. Silakan dilaksanakan di luar waktu sholat disebut dengan qada. Monggo. Ada pertanyaan terkait masalah sholat qada sebelum saya tutup? Bagi orang yang meninggalkan sholat di waktu muda gak kehitung berapa tahun kan? Sebenarnya sih gampang kalau misalkan kita taruhlah kita ambil satu hari kan ada 5 waktu ya kan, 5 waktu sehari kita 5 waktu sholat berarti 5 kali sholat kan, kali berapa tahun berapa kali gitu aja. Tapi di situ ketika bapak masih punya qada sholat, maka haram untuk melaksanakan sholat sunat. Maka pada saat itu bapak nggak usah melaksanakan sholat sunat, akhirnya sholat sunatnya ganti dengan sholat qada terus. Karena status sholat wajib dan sunat itu jauh berbeda. Ketika bapak meninggalkan sholat beberapa tahun, ya tinggal dihitung. Berarti satu hari 5 kali sebulan berarti 5 kali 3 150 kali berapa tahun. Silakan sholat terus, waktu panjang, sehari Allah kasih 24 jam. Sedangkan sholat kalau kita taruh 5 menit hanya butuh 25 menit dalam 24 jam tersebut. Masih banyak waktu luas. Nah ketika orang punya qada yang banyak, maka gak boleh untuk melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat apa aja? Terus sholatnya gimana? Ya qada terus. Nah, jangan sampai bapak punya qada sholat tahajud getol, sholat duha getol, sedangkan bapak masih punya utang sholat yang wajib dong bayar, ya kan? Itu masih sunat. Nah, seperti itu pak. Jadi bapak silakan tinggal dihitung sehari 5 kali 30 berarti 120 kali berapa tahun. Maka waktu yang Allah berikan masih panjang, masih diberikan umur, ya silakan gunakan untuk melaksanakan sholat qada. Nah caranya bagaimana? Secara teratur, tertib. Sepakat para ulama, ketika kita meninggalkan sholat yang 5 waktu dan mengqadanya, maka qadanya harus secara tertib, teratur. Artinya duhur dulu, baru sholat asar, sholat asar baru sholat maghrib baru isya baru subuh. Contoh gini, bapak mau mengqada sholat sehari 5 kali, ya kan? Dilaksanakan setelah isya. Sok bapak sholat isya dulu. Setelah selesai sholat isya yang ada, yang saat itu bapak niatkan sholat tadi, sholat isya, qada, baru sholat subuh, duhur, asar, maghrib. Berarti silakan situ. Selesai maghrib balik lagi kemana? Ke isya, terus subuh, duhur, asar, maghrib, terus seperti itu. Harus secara tertib. Nah qada ini silakan bapak dilaksanakannya di waktu mana saja, di waktu apa saja, termasuk dilaksanakan qada sholat di waktu makruh yang diharamkan. Ada waktu yang diharamkan, sholat sunat setelah melaksanakan sholat subuh kan nggak boleh melaksanakan sholat lain, ya kan? Bapak habis sholat subuh tuh nggak boleh melaksanakan sholat sunat, nggak boleh sebelum terbit matahari. Terus waktu asar, setelah melaksanakan sholat asar, terus di waktu tengah-tengah sebelum duhur sekitar jam 12 atau jam setengah 12 sebelum duhur, itu kan nggak boleh melaksanakan sholat sunat. Tapi bagi qada ya silahkan. Kok namanya juga bayar utang. Bapak kalau bayar utang tengah malam kira-kira diterima nggak? Bapak jam 12 malam nih ada yang ketok pintu mau bayar utang 10 juta, kira-kira ditolak nggak? Enggak kan? Nah sama seperti itu. Jadi solusinya silakan bapak melaksanakan sholat qada
sewaktu aja 5 kali misalkan, kali 5 waktu kan udah dapat gede. Yang lainnya sambil bacakan istighfar. Takutnya kelalaian dulu itu menjadi penyebab mendapatkan dosa. Tetap yang namanya meninggalkan sholat dosa, tetap ya. Jadi meninggalkan sholat itu Pak nggak bisa diganti dengan kodok sebenarnya hakikatnya, karena kelalaian kita. Tapi secara fikih masalah meninggalkan sholat ya wajib dikodok, masalah itu perhitungan dengan Allah sebab meninggalkan sholat itu urusan Allah. Maka disitulah perlu kita istighfar. Nah seperti itu. Ya ada lagi. Cukup ya. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutinitas minggu pagi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu min kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.